Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eni dari kelas manajemen 20B. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi biaya bab 2, yaitu tentang pengenalan istilah dan tujuan biaya. Yang pertama yaitu terminologi dasar dari biaya, itu adanya biaya atau cost, yaitu sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada biaya aktual atau actual cost, yaitu biaya yang terjadi di masa lalu. Kemudian ada biaya yang dianggarkan atau budget cost, yaitu biaya yang diramalkan atau diperhitungkan di waktu yang akan datang. Kemudian ada objek biaya, yaitu sesuatu yang biayanya ingin diukur. Kemudian ada akumulasi biaya, yaitu kumpulan data biaya yang diorganisir dengan cara tertentu. Selanjutnya ada pembebanan biaya, yaitu istilah umum yang meliputi pengumpulan akumulasi biaya sampai objek biaya, yaitu mencakup yang pertama menelusuri akumulasi biaya yang berhubungan langsung dengan objek biaya. Yang kedua yaitu mengalokasikan akumulasi biaya yang berhubungan tidak langsung dengan objek biaya. Selanjutnya yaitu adanya biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama yaitu biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya yang terjadi yang penyebabnya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Contohnya yaitu upah pekerja yang terlibat dalam proses produksi barang di pabrik, kemudian pemasangan iklan, ongkos angkut, dan sebagainya. Jadi dalam biaya langsung ini bisa dikategorikan adanya sebab akibat yang menyebabkan adanya biaya langsung dari kedua belah pihak. Kemudian adanya biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Contohnya yaitu biaya penjualan, listrik, asuransi, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan biaya secara lengkap. Adanya perbedaan dasar dari biaya langsung dan tidak langsung seperti yang disajikan dalam bentuk tabel perbandingan berikut ini. Nah, dari segi aspek arti biaya langsung yaitu biaya yang mudah dikaitkan dengan objek biaya dikenal sebagai biaya langsung. Dari biaya tidak langsung yaitu didefinisikan sebagai biaya yang tidak dapat dialokasikan ke objek biaya tertentu. Nah, dari segi aspek manfaat, biaya langsung yaitu proyek yang spesifik, dan untuk biaya tidak langsung yaitu berbagai proyek. Dari segi aspek agregat, untuk biaya langsung yaitu ketika semua biaya langsung diambil bersama-sama, mereka dikenal sebagai biaya prima. Dan untuk biaya tidak langsung yaitu total semua biaya tidak langsung disebut sebagai biaya tetap atau on cost. Nah, dari segi aspek dilacak, biaya langsung yaitu tidak dapat dilacak, dan untuk biaya tidak langsung yaitu tidak dapat dilacak. Dari segi aspek kualifikasi, biaya langsung yaitu bahan langsung, tenaga kerja langsung, biaya langsung. Jadi semuanya yaitu serba langsung. Dan untuk biaya tidak langsung yaitu bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya tidak langsung. Jadi untuk biaya tidak langsung yaitu kebalikannya dari biaya langsung. Dari segi aspek biaya langsung yaitu mudah dibagi ke objek biaya, dan untuk biaya tidak langsung yaitu yang tidak dapat dibebankan ke objek biaya tertentu. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi klasifikasi biaya langsung atau tidak langsung. Yang pertama yaitu adanya materialitas suatu biaya, yang kedua ketersediaan teknologi pengumpulan informasi, yang ketiga yaitu desain operasi. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya pola perilaku biaya. Yang pertama yaitu biaya variabel atau variable cost, yaitu secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume kegiatan. Contohnya itu kerja lembur ya. Misalkan Dini kerja lembur selama 1 minggu dengan tambahan 1 jam kerja setiap harinya, dengan bayaran 1 jam kerja itu yaitu sebesar 100.000.
maka dikalikan dengan 7 hari jam kerja lemburnya Dini, yaitu 7 jam. Jadi bayaran kerja lemburnya yaitu 100 dikalikan 7 hari, yaitu 700.000. Dan selanjutnya yaitu ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu tidak berubah secara total sekalipun ada perubahan pada tingkat aktivitas ataupun volume yang terkait. Contohnya yaitu upah gaji. Misalkan upah gaji karyawan yang mengacu pada UMR atau upah minimum regional yang naik dari tahun ke tahun, maka pemilik perusahaan harus membayarnya sesuai dengan UMR, baik keadaan perusahaannya sedang menurun ataupun meningkat, karena sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013, yaitu tentang upah minimum. Yang selanjutnya yaitu adanya biaya didefinisikan tetap atau variabel jika dikaitkan dengan aktivitas tertentu atau variabel waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu adanya konsep-konsep lain tentang biaya. Yang pertama yaitu pemicu biaya atau cost driver, yaitu variabel yang secara kausal atau sebab akibat yang mempengaruhi biaya dalam rentang waktu tertentu. Jadi misalnya adanya kenaikan harga ataupun penurunan harga, yaitu adanya pemicu biaya atau adanya sebab akibat yang menyebabkan terjadinya penurunan ataupun kenaikannya biaya. Yang selanjutnya yaitu ada rentang yang relevan atau relevant range, yaitu rentang tingkat aktivitas norma di mana ada hubungan khusus antara tingkat aktivitas dengan biaya tertentu. Nah, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Cukup sekian dan mohon maaf masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum